Pada bulan April tahun ini, sebuah kapal kargo bermuatan 300.000 ton kedelai berangkat dari Argentina dan berhasil tiba di pelabuhan Tangin, Cina, setelah lebih dari 10 hari. Namun, Cina langsung menolak kedelai tersebut. Selanjutnya, Bea Cukai Cina segera mengeluarkan pernyataan yang jelas mengungkapkan kecurigaannya bahwa kedelai yang diberi label berasal dari Argentina kemungkinan besar berasal dari Amerika Serikat. Berita ini segera menarik perhatian global, dan orang-orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kedelai Amerika Serikat bersusah payah untuk diekspor melalui Argentina? Atas dasar apa Tiongkok menentukan bahwa kedelai tersebut berasal dari Amerika Serikat? Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan saluran YouTube saya sehingga Anda dapat menerima semua konten video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Setiap kali Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, ia selalu menganggap Tiongkok sebagai ancaman terbesar bagi negara mereka. Kali ini pun tidak terkecuali. Pada bulan Februari 2025, Trump mengumumkan tarif sebesar 10% untuk semua impor dari Tiongkok. Pada tanggal 10 April, total tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap barang-barang Tiongkok telah melonjak hingga 145%. Tentu saja, Beijing merespons dengan tegas. Pada tanggal 10 Februari, Tiongkok mengumumkan tarif sebesar 15% terhadap batu bara dan gas alam cair dari Amerika Serikat, serta tarif sebesar 10% untuk minyak mentah, mesin pertanian, mobil berkapasitas besar, dan truk pickup. Selain itu, Tiongkok juga memberlakukan kontrol ekspor terhadap logam-logam penting seperti tungsten, tantalum, molibdenum, bismut, dan indium. Pada tanggal 3 Maret, Tiongkok mengenakan tarif 15% pada ayam, gandum, jagung, dan kapas dari Amerika, serta tarif 10% pada sorghum, daging babi, daging sapi, produk akuatik, buah-buahan, sayuran, dan produk susu. Namun, topik utama yang kita bahas hari ini adalah keputusan Tiongkok untuk menghentikan semua pembelian kedelai yang diproduksi di Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa Tiongkok adalah negara dengan populasi padat, mencapai 1,4 miliar jiwa, dan memiliki permintaan makanan yang sangat besar. Meskipun 3 makanan pokok utama Tiongkok, beras, gandum, dan jagung, dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, produksi kedelai tetap jauh dari memenuhi permintaan pasar. Diperkirakan bahwa pada tahun 2025, total produksi kedelai Tiongkok hanya akan mencapai 20,62 juta ton, yang jauh di bawah permintaan aktual. Untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik yang terus berkembang, Tiongkok perlu mengimpor sekitar 150 juta ton biji-bijian setiap tahun, dengan kedelai menyumbang proporsi yang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2024, total impor gandum Tiongkok mencapai 157 juta ton, dengan biaya mencapai 50,8 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, impor kedelai mencapai angka yang mencengangkan, yakni 105 juta ton, atau setara dengan 66% dari total impor biji-bijian. Dengan kata lain, untuk setiap 100 yuan yang dihabiskan Tiongkok untuk mengimpor biji-bijian, lebih dari 70 yuan dihabiskan untuk kedelai. Perlu dicatat bahwa sebelumnya, Tiongkok sangat bergantung pada Brasil dan Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan kedelai, dengan impor dari kedua negara ini mencapai lebih dari 80% total kedelai yang masuk. Pada tahun 2024, Tiongkok mengimpor lebih dari 74 juta ton kedelai dari Brasil, dengan biaya mendekati 26,936 miliar dolar AS, atau hampir 70% dari total impor kedelai. Amerika Serikat menjadi pemasok kedelai terbesar kedua bagi Tiongkok, mengirimkan lebih dari 22 juta ton kedelai sepanjang tahun, dengan total biaya hampir 9 miliar dolar AS. Tentu saja, dengan produksi kedelai yang melimpah dan harga yang relatif rendah, Argentina menjadi salah satu sumber kedelai impor penting bagi Tiongkok. Berdasarkan data yang dipublikasikan, pada awal tahun 2022, Tiongkok telah memesan hampir 3 juta ton kedelai dari Argentina dalam 1 bulan, jumlah yang hampir setara dengan total volume impor tahun 2021 yang mencapai 3,75 juta ton. Pada tahun 2024, total impor kedelai Tiongkok dari Argentina mencapai 4,1018 juta ton, dengan harga impor mencapai 374 dolar per ton. Dari Januari hingga Februari 2025, total impor kedelai Tiongkok dari Argentina telah mencapai 120.000 ton. Berdasarkan tren impor sebelumnya, tahun ini kemungkinan akan melampaui jumlah total kedelai yang diimpor dari Argentina pada tahun 2024. Banyak petani kedelai besar di Argentina merasa optimis dan memiliki harapan tinggi terhadap pasar Tiongkok.
Namun, pada bulan April tahun ini, Bea Cukai Tiongkok mendadak menolak 300.000 ton kedelai dari Argentina dengan alasan mencurigai bahwa kedelai tersebut bukan berasal dari Argentina, melainkan dari Amerika Serikat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, Amerika Serikat adalah produsen kedelai terbesar kedua di dunia, dengan produksi sekitar 112 juta ton pada tahun 2022. Luas area penanaman kedelai di Amerika Serikat melebihi 30 juta hektare, dan sebagian besar terletak di negara bagian pertanian utama seperti Iowa, Illinois, dan Minnesota. Puncak ekspor kedelai AS terjadi pada tahun 2016, di mana total volume ekspor mencapai 58,23 juta ton, dengan negara tersebut mengimpor 36,1 juta ton, setara dengan 62% dari total ekspor kedelai AS dan sekitar 30% dari total produksi kedelai AS. Namun, pada tahun 2024, 8 tahun kemudian, produksi kedelai Amerika Serikat turun dari 119 juta ton menjadi 100 juta ton. Impor kedelai Tiongkok dari Amerika Serikat juga mengalami penurunan, dari 36,1 juta ton menjadi 22,12 juta ton, yang berarti penurunan hampir 14 juta ton. Penurunan ini hampir bertepatan dengan pengurangan produksi sebesar 19 juta ton di Amerika Serikat selama periode yang sama. Latar belakang situasi ini terkait dengan kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Trump, yang kembali mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang Tiongkok. Saat ini, tarif bea masuk AS atas barang-barang Tiongkok telah melonjak hingga 245%, menyebabkan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat hampir mandek. Di bawah tekanan tarif yang sedemikian tinggi, ekspor kedelai AS menjadi sulit terjual. Namun, kita semua tahu bahwa Tiongkok masih merupakan pembeli kedelai terbesar di dunia. Oleh karena itu, para pedagang kedelai AS berusaha sekuat tenaga untuk terus mengekspor kedelai ke Tiongkok. Untuk menghabiskan persediaan, beberapa pedagang kedelai AS menemukan cara curang. Mereka memilih untuk mengirim kedelai ke negara-negara Amerika Selatan, menggantinya dengan kemasan baru, dan memalsukan sertifikat asal, kemudian mengekspornya ke Tiongkok sebagai produk Argentina. Pada bulan April tahun ini, sebuah kapal kargo yang membawa 300.000 ton kedelai tiba di pelabuhan Tiongkok. Kemasan luar dan dokumen yang menyertai kargo tersebut semuanya mengklaim bahwa barang itu berasal dari Argentina. Secara kasat mata, ini tampak seperti transaksi internasional biasa. Namun, dalam pemeriksaan rutin, staf Bea Cukai Tiongkok menemukan beberapa kejanggalan. Kandungan protein dalam kedelai yang diklaim berasal dari Argentina tersebut ternyata sangat tinggi. Biasanya, kedelai Argentina memiliki kandungan protein yang tidak melebihi 34% karena faktor tanah, iklim, dan metode penanaman setempat. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar proteinnya mencapai 35,1%, yang sangat konsisten dengan kedelai Amerika. Dalam penyelidikan lebih lanjut, staf Bea Cukai juga menemukan bahwa karung yang digunakan untuk mengangkut kedelai semuanya berasal dari Amerika Serikat, menjadi bukti kuat atas kecurigaan tersebut. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan. Kedelai yang disebut-sebut sebagai produk Argentina sebenarnya adalah kedelai Amerika yang dikemas ulang. Pada akhirnya, 300.000 ton kedelai yang berusaha melewati bea cukai tersebut dikembalikan oleh Bea Cukai Tiongkok sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat memainkan trik seperti ini. Pada awal tahun 2024, sejumlah 200.000 ton kedelai yang berlabel produksi Argentina juga tiba di pelabuhan Tiongkok. Meskipun prosedur pengiriman tampak lengkap dan sertifikat asal ditulis dengan jelas, petugas Bea Cukai Tiongkok tidak mempercayainya dan berhasil mengungkap kebenarannya dalam waktu 48 jam. Kumpulan kedelai tersebut sebenarnya bukan berasal dari Argentina, melainkan dari wilayah Midwest Amerika Serikat. Lalu, bagaimana Tiongkok dapat mengetahui penyamaran ini? Bea Cukai Tiongkok menggunakan berbagai metode teknis untuk mengidentifikasi asal barang, termasuk analisis lintasan navigasi GPS kapal, deteksi kandungan protein kedelai, serta penggunaan spektrometer massa presisi tinggi untuk pelacakan. Dengan membandingkan 12 indikator, identitas sebenarnya dari kedelai ini dapat segera terungkap. Sistem teknis ini patut diperhitungkan. Pada tahun 2024, Bea Cukai Tiongkok telah menyelesaikan pemutahiran menyeluruh terhadap algoritma AI mereka dengan tingkat akurasi pelacakan mencapai 98%. Misalnya, Bea Cukai Shanghai berhasil menggagalkan banyak kasus penipuan asal barang tahun lalu, sehingga barang palsu tidak dapat disembunyikan. Pemeriksaan ketat oleh Bea Cukai Tiongkok kali ini
menghancurkan harapan Amerika Serikat untuk berhasil. Yang menarik, tipu muslihat Amerika Serikat ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga membuat Argentina marah. Tiongkok mengimpor 4,1 juta ton kedelai dari Argentina pada tahun 2024, yang mencakup lebih dari 70% total ekspor kedelai Argentina. Setelah insiden kedelai palsu ini, beberapa perusahaan Tiongkok segera menangguhkan kontrak pengadaan mereka dengan Argentina. Kementerian Pertanian Argentina pun mengajukan pengaduan kepada Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, menuduh Amerika Serikat tidak hanya merusak bisnis mereka, tetapi juga secara serius merusak reputasi negara tersebut. Mereka bahkan menghitung kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai 200 juta dolar AS. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pemerintah Argentina saat ini sedang berdiskusi dengan Tiongkok untuk membangun sistem sertifikasi ketertelusuran kedelai yang komprehensif, guna memastikan bahwa asal-usul setiap batch kedelai dapat dilacak dan tidak dapat dipalsukan. Peristiwa ini pun memicu reaksi berantai yang lebih besar dalam lingkaran perdagangan internasional. WTO mengadakan pertemuan khusus di Jenewa pada bulan Desember 2024, menganggap insiden ini sebagai kasus penting untuk mendorong perumusan regulasi baru yang terpadu secara global mengenai pengawasan asal barang. Perlu dicatat bahwa selain Argentina, Tiongkok sebelumnya juga telah mencegat dan mengembalikan sejumlah 200.000 ton kedelai yang disamarkan sebagai produk Brasil, padahal sebenarnya berasal dari Amerika Serikat. Menghadapi dilema kedelai ini, petani dan eksportir kedelai Amerika mencoba menemukan solusi dengan mengangkut kedelai Amerika ke Brasil, mencampurnya dengan kedelai Brasil, lalu mengemasnya seolah-olah produk tersebut berasal dari Brasil untuk dijual ke Tiongkok. Namun, metode ini jelas memiliki kerugian yang signifikan dan tidak dapat bertahan lama. Sejak penerapan teknologi keterlacakan berbasis blockchain oleh Bea Cukai Tiongkok, setiap pengiriman kedelai Brasil yang diekspor ke Tiongkok harus disertai dengan dokumen lengkap, termasuk data seperti lokasi lahan, waktu panen, dan rute transportasi. Setiap kejanggalan dalam lintasan pengiriman dapat memicu pembongkaran dan pemeriksaan lebih lanjut. Pada kuartal keempat tahun 2024, Pelabuhan Shandong di Tiongkok berhasil menyita 3 pengiriman kedelai AS yang disamarkan sebagai kedelai Brasil, dengan nilai lebih dari 20 juta yuan. Saat ini, Tiongkok telah membangun basis data harga kedelai global untuk memantau perbedaan harga antara kedelai Brasil dan Amerika Serikat secara real-time. Jika harga kedelai Brasil tiba-tiba naik melawan tren atau jika perbedaan harga dengan kedelai AS menyempit hingga kurang dari 5%, sistem secara otomatis akan memicu alarm. Pada bulan Februari 2025, sejumlah eksportir Brasil mencoba memanfaatkan isu cuaca untuk menaikkan harga. Sebagai respons, Tiongkok segera melepaskan cadangan kedelai mereka dan menangguhkan beberapa pesanan, sehingga harga kedelai pun langsung jatuh. Setelah insiden penyamaran kedelai AS sebagai kedelai Brasil, Tiongkok mencapai kesepakatan dengan Kementerian Pertanian Brasil dan Asosiasi Kedelai. Setiap penjualan kembali kedelai AS akan dikenakan sanksi berat, termasuk pemotongan kuota ekspor dan tarif tambahan. Dari sudut pandang yang lebih luas, dampak perang tarif terhadap ekonomi global sangat jelas, terutama dalam konteks perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kedua belah pihak mengenakan tarif tinggi untuk melindungi industri mereka sendiri atau memberikan tekanan ekonomi. Namun, korban utama dari konflik ini seringkali adalah para pengusaha dan konsumen yang tidak terlibat dalam permainan politik. Beberapa bisnis kecil mungkin menghadapi biaya yang lebih tinggi akibat meningkatnya tarif, sehingga merugikan posisi mereka di pasar. Konsumen juga mungkin merasakan dampak kenaikan harga akibat barang impor menjadi lebih mahal, yang tentu saja akan mengurangi daya beli mereka. Dalam dinamika politik antara kedua negara ini, tampak bahwa dampaknya lebih banyak dirasakan oleh para pengusaha yang tidak bersalah dan masyarakat biasa. Jadi, apakah Anda juga merasakan efek dari perang tarif ini? Agar tidak ketinggalan proyek mendatang dan berita terkini dari kami, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan mengaktifkan notifikasi. Kami akan terus memberikan konten yang lebih menarik dan seru untuk Anda.